Perjalanan obat dalam tubuh. Biofarmasetika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sifat fisiko-kimia obat, bentuk sediaan yang mana obat diberikan, dan rute pemakaian terhadap laju dan jumlah absorpsi obat sistemik. Biofarmasetika juga mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas dalam produk obat, pelepasan obat dari produk obat, laju disolusi atau pelepasan obat pada site absorpsi dan absorpsi sistemik obat. Sebelum obat tiba pada tempat aksi atau jaringan sasaran, obat akan banyak mengalami proses secara garis besar. Proses ini dapat dibagi menjadi 3 tingkat atau fase, yaitu 1. Fase biofarmasetik atau farmasetik, 2. Fase farmakokinetik, 3. Fase farmakodinamik. 1. Fase biofarmasetik. Fase biofarmasetik atau farmasetik dari perkembangan obat meliputi ilmu dan teknologi membuat obat dalam bentuk sediaan yang dapat digunakan dan diberikan pada pasien. Formulasi untuk sediaan ini agar obat dapat diberikan, disimpan dan diedarkan tanpa terjadi perubahan sifat-sifat biologi dari obat. Formulasi tersebut juga dapat diterima oleh pasien dan dapat melepaskan zat aktif dalam badan pasien setelah digunakan. Fase ini meliputi waktu mulai penggunaan obat melalui mulut sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Fase ini berhubungan dengan ketersediaan farmasi dari zat aktifnya di mana obat siap diabsorpsi. Dalam farmasi ini kita akan mengenal istilah yang berhubungan dengan A. Ketersediaan farmasi adalah ukuran waktu yang diperlukan oleh obat untuk melepaskan diri dari bentuk sediaannya dan siap untuk proses resorpsi. Contoh dari ketersediaan farmasi ialah seperti setelah tablet ditelan maka tablet akan pecah di dalam lambung menjadi granul-granul kecil terdiri dari zat aktif tercampur dengan zat pengisi, pelekat atau penghancur. Setelah granul pecah, maka zat aktif tersebut larut dalam cairan lambung atau usus tergantung di mana obat berada pada saat itu. Hal ini ditentukan oleh waktu pengosongan lambung yang berkisar antara 2-3 jam setelah makan. Baru setelah obat larut, maka proses absorpsi oleh usus dapat dimulai. Ketersediaan hayati adalah persentase obat yang diresorpsi tubuh dari suatu dosis yang diberikan dan tersedia untuk melakukan efek terapeutiknya. Ketersediaan hayati digunakan untuk memberi gambaran mengenai keadaan dan kecepatan obat diabsorpsi dari bentuk sediaan dan digambarkan dengan kurva kadar waktu setelah diminum dan berada pada jaringan biologik atau larutan seperti darah dan urin. Kesetaraan terapeutik adalah syarat yang harus dipenuhi oleh suatu obat paten yang meliputi kecepatan melarut dan jumlah kadar zat berkhasiat yang harus dicapai di dalam darah. Kesetaraan terapeutik dapat terjadi pada pabrik yang berbeda atau pada batch yang berbeda dari produksi atau pabrik. Kesetaraan terapeutik dari sediaan farmasi sangat penting terutama untuk obat yang luas terapinya kecil dan aktivitasnya tergantung pada plasma yang tetap misalnya digoxin, dexamethasone dan sebagainya. 2. Farmakokinetik. Farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat dan secara singkat dimaksudkan pengaruh tubuh terhadap obat. Fase farmakokinetik adalah perjalanan obat mulai titik masuk obat ke dalam badan hingga mencapai tempat aksinya. Selama perjalanan obat akan banyak memasuki membran. Farmakokinetik menunjukkan pergerakan obat melalui tubuh dari waktu ke waktu dan membahas absorpsi dari tempat pemberian, distribusi ke seluruh tubuh, metabolisme obat dan eliminasi dari tubuh. Ciri-ciri efek obat akan hilang bila obat meninggalkan tempat aksi, baik dalam keadaan utuh atau setelah mengalami metabolisme dan proses ekskresi, proses absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi dan ekskresi ADME. Absorpsi
Absorpsi suatu obat adalah pengambilan obat dari permukaan tubuh termasuk juga mukosa, saluran cerna atau dari tempat-tempat tertentu pada organ dalam ke dalam aliran darah atau dalam sistem pembuluh limfa. Kecepatan absorpsi dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya yang terpenting adalah sifat fisikokimia bahan obat, terutama sifat stereokimia dan kelarutannya seperti besar partikel, bentuk sediaan obat, dosis, rute pemberian dan tempat pemberian, waktu kontak dengan permukaan absorpsi, besarnya luas permukaan yang mengabsorpsi, nilai pH dalam darah yang mengabsorpsi, integritas membran aliran darah organ yang mengabsorpsi. Berbagai tempat terjadinya proses absorpsi. Absorpsi obat melalui rute oral. Pemberian oral merupakan rute pemberian yang paling mudah dan paling sering digunakan, sehingga absorpsi dalam saluran cerna mempunyai peran yang besar. Kemudian ada absorpsi obat melalui rute bukal atau sublingual. Mukosa yang tervaskularisasi dengan baik pada rongga mulut dan tenggorokan memiliki sifat absorpsi yang baik untuk senyawa yang tidak terionisasi atau lipofil. Kemudian ada absorpsi obat pada pemakaian melalui rektum. Absorpsi obat pada rektum terjadi pada 2/3 bagian bawah rektum. Kemudian ada absorpsi obat melalui hidung. Mukosa hidung yang memiliki sifat absorpsi yang baik seperti mukosa mulut, cocok untuk pemakaian obat menurunkan pembekakan mukosa secara topikal pada rinitis. Absorpsi obat pemakaian pada mata. Jika obat harus diabsorpsi untuk masuk ke dalam bagian mata, maka obat mempunyai sifat lipofilik dan hidrofilik secara bersamaan akan mengalami absorpsi yang lebih baik karena epitel kornea bersifat lipofilik, sedangkan bagian stroma bersifat hidrofilik. Kemudian ada absorpsi obat melalui paru-paru. Obat yang cocok untuk pemakaian melalui paru-paru adalah berbentuk gas. Kemudian ada absorpsi obat pemakaian pada kulit. Kemampuan absorpsi obat melalui kulit mungkin lebih rendah dibandingkan melalui mukosa. Zat yang larut dalam lemak pada umumnya diabsorpsi lebih baik dibandingkan zat hidrofilik. Sejumlah faktor yang dapat meningkatkan proses absorpsi. Distribusi obat masuk ke dalam pembuluh darah untuk selanjutnya ditransportasikan bersama aliran darah dalam sistem sirkulasi menuju tempat kerjanya. Distribusi obat dibedakan atas 2 fase berdasarkan penyebarannya di dalam tubuh. Ada distribusi fase pertama, terjadi segera setelah penyerapan, yaitu ke organ yang fungsinya sangat baik, misalnya jantung, hati, ginjal, dan otak. Kemudian distribusi fase kedua jauh lebih luas, yaitu mencakup jaringan yang fungsinya tidak sebaik organ di atas, misalnya otot, visera, kulit, dan jaringan lemak. Banyak faktor yang mempengaruhi distribusi, seperti kehadiran molekul protein dan lemak dalam darah yang dapat menempatkan molekul obat terikat untuk membawa ke tempat yang dituju. Obat yang ditargetkan menuju sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang akan menghadapi rintangan besar, yakni barikade yang hampir tak tertembus, disebut penghalang darah otak atau blood-brain barrier. Blokade ini dibangun khusus berbentuk kapiler berlapis yang bersama-sama untuk melindungi otak dari zat-zat yang berbahaya seperti racun atau virus. Namun, ahli farmasi telah merancang berbagai cara untuk menyelinap beberapa obat melewati penghalang ini. Metabolisme biotransformasi. Pada dasarnya, obat merupakan zat asing bagi tubuh sehingga tubuh akan berusaha untuk merombaknya menjadi metabolit yang tidak aktif lagi dan sekaligus bersifat lebih hidrofil agar memudahkan proses ekskresinya oleh ginjal. Obat yang telah diserap usus ke dalam sirkulasi lalu diangkut melalui sistem pembuluh porta ke hati. Dalam hati, seluruh atau sebagian obat mengalami perubahan kimiawi secara enzimatis. Enzim yang berperan pada proses biotransformasi ini adalah enzim mikrosom di retikulum endoplasma.
Perubahan kimiawi terhadap obat yang dapat terjadi setelah proses metabolisme atau biotransformasi adalah molekul obat berubah menjadi metabolit yang lebih polar atau hidrofil, sehingga mudah untuk diekskresikan melalui urin pada ginjal. Molekul menjadi metabolit yang tidak atau kurang aktif lagi atau bioinaktivasi. Proses ini disebut juga first pass effect atau efek lintas pertama. Molekul obat menjadi metabolit yang lebih aktif secara farmakologi atau bioaktivasi. Molekul obat menjadi metabolit yang mempunyai aktivitas yang sama atau tidak mengalami perubahan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses metabolisme adalah A. Fungsi hati. Kemudian usia. Fungsi hati. Pada gangguan fungsi hati, metabolisme dapat berlangsung lebih cepat atau lebih lambat, sehingga efek obat menjadi lebih lemah atau lebih kuat dari yang diharapkan. Kemudian usia. Pada bayi yang baru dilahirkan, semua enzim hati belum terbentuk dengan sempurna, sehingga reaksi metabolismenya lebih lambat. Antara lain pada obat-obatan seperti chloramphenicol, sulfonamida, diazepam, dan barbital. Untuk mencegah efek toksik pada obat-obat ini, maka dosis perlu diturunkan. Sebaliknya, pada bayi juga dikenal obat-obat yang metabolismenya lebih cepat. Pada bayi seperti phenytoin, phenobarbital, carbamazepine, dan asam valproat. Ekskresi. Ekskresi adalah pengeluaran obat atau metabolitnya dari tubuh, terutama dilakukan oleh ginjal melalui air seni dan dikeluarkan dalam bentuk metabolit maupun bentuk asalnya. Setelah enzim hati menyelesaikan pekerjaannya dalam membuat metabolit obat, selanjutnya akan mengalami tahap akhir waktu dalam tubuh, yakni ekskresi, di mana akan keluar melalui urin atau feses, terkadang melalui keringat. Di samping itu ada pula beberapa cara lain, yaitu kulit bersama keringat, misalnya paraldehid dan bromida. Paru-paru dengan pernafasan keluar, misalnya pada anestesi umum, anestesi gas atau anestesi terbang seperti halotan dan siklopropan. Kemudian ada hati, yaitu melalui saluran empedu, misalnya phenolphthalein, obat untuk infeksi saluran empedu, penisilin, eritromisin, dan rifampicin. Kemudian ada air susu ibu, misalnya alkohol, obat tidur, nikotin dari rokok, dan alkaloid lain. Harus diperhatikan karena dapat menimbulkan efek farmakologi atau toksis pada bayi. Usus bersama tinja, misalnya sulfa dan preparat besi. Tiga, fase farmakodinamik. Fase farmakodinamik merupakan terjadinya interaksi obat dengan tempat aksinya dalam sistem biologi. Aksi struktur khusus obat potensinya berhubungan dengan interaksi yang terjadi dengan struktur khusus letaknya. Oleh karena itu, perlu menentukan struktur tempat aksi atau kekuatan yang mengontrol interaksinya dengan obat untuk disesuaikan dengan desain obat yang rasional. Hal-hal yang mempengaruhi fase farmakodinamik adalah sebagai berikut. 1. Kerja obat. Cara kerja obat dapat digolongkan sebagai berikut. A. Secara kimiawi, B. Secara fisika, C. Mengganggu proses metabolisme. Reseptor. Reseptor adalah komponen sel yang bergabung dengan obat secara kimia agar dapat menimbulkan efek. Istilah reseptor menggambarkan tempat di mana obat bereaksi dengan reseptor untuk menimbulkan aktivitas biologi. Ada 3 makromolekul biologi yang merupakan reseptor, yaitu protein, enzim, protein struktural, dan asam nukleat. Ketiga-tiganya obat yang
Konsep reseptor yaitu A. Obat bekerja pada kadar yang rendah. B. Aktivitas obat mudah dipengaruhi dengan mengubah struktur kimianya. C. Aksi menahan dan antagonis juga dipengaruhi oleh perubahan struktur kimianya. Efek atau agonis dan antagonis. Kompleks obat reseptor yang terjadi akan mengadakan stimulus yang menimbulkan suatu efek. Adanya aksi antara obat dan molekul dari sel dapat dinyatakan obat bereaksi spesifik akan mengubah lingkungan fisika dan struktur badan. Obat yang aktif tersebut dikatakan mempunyai aktivitas intrinsik dan disebut agonis. Agonis adalah obat yang mempunyai afinitas kimia terhadap reseptor dan membentuk suatu kompleks dan sebagai hasilnya akan mengubah fungsi. Beberapa macam obat yang bekerja dalam bersatu dengan agonis dengan cara efek dari agonis turun bahkan ditiadakan. Zat tersebut disebut antagonis. Obat yang bergabung dengan reseptor tetapi gagal memulai aksinya. Dalam hal ini obat dikatakan memblokir letak reseptor. Obat yang memblokir letak reseptor terhadap agonis endogen akan dapat bekerja sebagai antagonis. Antagonis obat dapat disebabkan oleh bermacam-macam mekanisme, tapi dapat digolongkan sebagai berikut. A. Antagonisme fisiologis merupakan di mana dua reseptor antagonis dan agonis bergabung dan menimbulkan efek berlawanan. B. Antagonis farmakologis. Antagonis yang mempunyai afinitas untuk reseptor tapi tidak berdaya untuk menimbulkan aktivitasnya dapat terjadi akibat tidak mempunyai aktivitas intrinsik atau aktivitas intrinsiknya terlalu kecil dibandingkan yang ada pada agonis. C. Antagonis kompetitif. Antagonis yang bekerja dengan reaksi enzim substrat. D. Antagonis non-kompetitif. Antagonis yang mempunyai afinitas tinggi terhadap reseptor atau membentuk perubahan kimiawi yang irreversibel dalam reseptor. 4. Neurotransmitter. Neurotransmitter adalah penyebaran informasi melewati celah sinapsis meliputi pelepasan bahan kimia. Penyebaran informasi melalui syaraf adalah proses elektris pada tempat di mana syaraf bertemu syaraf yang lain atau sel otot yang hubungannya tidak kontinu. Celah di mana terdapat tempat disebut sinapsis. Neurotransmitter dilepas dari sel syaraf melintas celah sinapsis dan berinteraksi dengan letak khusus pada sisi yang lain dari celah yang disebut reseptor. Interaksi dari neurotransmitter dengan reseptor menyebabkan impuls listrik pada perantara sinapsis atau memprakarsai respon yang cocok dalam sel kedua. Hal ini akan dapat menjelaskan aksi obat dalam pengobatan penyakit dapat memodifikasi proses dasar dalam badan.